radhiyallahu ankum fa waqtu asrin min akhir waqti dhuhr ila ghurubi jami'i kursi syams fa waqtu maghrib minal ghurub ila mughayyabi syafaqil ahmar fa waqtu isya min mughayyabi syafaq. Qala syekhuna wa yanbaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfar wal abyad khurujan min khilaf man aujaba dzalik wa yamtaddu ila tulu'il fajr shadiq fi waqti subhin fa waqtu subhin min tulu'il fajr shadiq lal ghadib ila tulu'i ba'di syams wal asru hiya salatul usta li sihhatil hadits bihi fa hiya afdhalus salawat wa yaliha as-subhu wal isya thumma dhuhur thumma al-maghrib kama satahuru syekhuna min adillah wa inna ma fadlu jama'at as-subhi wal isya li'annaha fihi ma asyaqu. Qala Rafi'i kanati subhu salata Adam wal dhuhru salata Dawud wal asru salata Sulaiman wal maghrib salata Ya'qub wal isya salata Yunus alaihim salatu wassalam. Intaha. Wa'lam anna salata tajibu bi awwali waqti wujuban muwassi'an falahu ta'khiru an awwalihi ila waqti yasa'uha bi syart ayyazima ala fi'liha fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' wa infaq jasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembahasan waktu auqatus shalah. Disyaratkan dalam salat, itu syarat yang keempat, disyaratkan harus mengetahui masuknya waktu. Kemarin sudah dibahas pertama, yaitu waktu zuhur. Sekarang waktu asar. Fa waktu asrin min akhiri waktu zuhri ila ghurubi jami'i kursi syamsin. Dan maka waktu asar min akhiri waktu zuhri, dari akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur, keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Ila ghurubi jami'i kursi syamsin, sampai tenggelamnya semua bulatan daripada matahari. Semua lingkaran daripada matahari tenggelam semuanya, berarti keluar waktu asar. Jadi waktu asar mulai keluarnya waktu zuhur, yaitu masiru dhillu kulli syai' mislahu ghaira dhilli istiwa, menjadinya bayangan segala sesuatu seperti itu sesuatu selain naungan daripada bayangan daripada istiwa kalau memang ada. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari yang dimaksud semuanya, tenggelam semuanya. Dikatakan asr itu kenapa? Karena limu asaratiha waqtal hurub. Karena zamannya sudah mendekati hurub, tenggelam, maka dikatakan asr. Limu asaratiha waqtal hurub. Itu adalah waktu asar. Kemudian tadi dikatakan tenggelam semua daripada matahari. Maksudnya yang dimaksud tenggelam itu apa? Tenggelamnya matahari. Berarti kalau sudah dikatakan tenggelam, tidak kembali lagi. Dikatakan tenggelam, maksudnya apa? Tidak kembali lagi itu matahari. Kalau seandainya sudah tenggelam matahari kembali lagi, maka tidak dikatakan tenggelam. Terus ya apa? Ya berarti waktunya masih ada, waktu asar. Jadi situ al-murad ghurub ma dzukir ghurub. Maksud tenggelam itu apa? Yang tenggelam tidak kembali lagi setelahnya. Falau adat seandainya kembali tabayyan, maka menjadi jelas anna waqtal asri bagin. Maka waktu asarnya masih ada, tersisa. Walaupun dia sudah, kalau seandainya ternyata setelah huruf, dia menyangka sudah huruf, tenggelam matahari, sholat dia, golok jatuhnya kan sebetulnya, golok. Ternyata setelah sholat golok daripada asar, kembali lagi mataharinya. Berarti tabayyan sholat yang dia lakukan bukan golok tadi, ada. Kenapa? Karena belum tenggelam. Dikatakan tenggelam matahari itu kalau tidak kembali lagi. Kalau kembali lagi berarti belum tenggelam, walaupun kelihatannya sudah tenggelam. Makanya di situ ada teka-teki.
Ada seorang rajulun ahrama bi salatil asri qadaan aliman bi fawatil waqti fawaqa'at adaan. Ada orang sholat asar qadha, berarti setelah keluar waktu asar. Dia mengetahui sudah hilang waktunya, cuman jatuh sholatnya bukan qadha tapi ada. Ya apa sih? Katanya qadha, kok ada? Itu tadi. Orang sudah mengetahui tenggelam matahari, sholat dia qadha. Ternyata setelah sholat qadha selesai, terbit lagi mataharinya, kembali lagi mataharinya. Berarti sholatnya bukan qadha tapi jatuhnya apa? Ada. Dan itu kalau seandainya dia sudah sholat maghrib, nah kebalikannya, tenggelam matahari, sholat awal waktu dia Allahu Akbar maghrib, ternyata kembali lagi mataharinya. Seandainya kembali lagi mataharinya, sholat maghribnya gimana ini? Wajib diulangi lagi. Kenapa? Belum huruf. Berarti dia sholat tadi maghrib belum huruf. Karena itu wajib mengulangi lagi sholat maghribnya. Dan ini terjadi kepada Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Ya, terjadi waqa ali Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kama rawahu Ahmad fi musnadihi min annahu suhunya apa? Sayyidina Ali nama fi hijrihi. Sayyidina Ali tidur di pangkuan Rasulullah, min annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidur fi hijrihi di pangkuan daripada Sayyidina Ali hatta ghabat, sampai tenggelam matahari. Lu kenapa kok sampai tenggelam padahal belum sholat asar dia? Fakariha ayyuqidhahu. Sayyidina Ali enggak kepingin membangunkan Nabi, dilihat Nabi kok tidurnya enak, kasihan mau membangunkannya, sampai tenggelam matahari. Fafatatu salatul asar, maka Sayyidina Ali kehilangan salat asar. Falamma istaiqadha, kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, dzakara dzalika lahu, Sayyidina Ali menyebutkan bahwa dia ketinggalan salat asar, menyebutkan kepada siapa? Menyebutkan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Berdoa, Allahumma innahu kana fi ta'atik wa ta'ati rasulik faraddiha alaih. Ya Allah, sungguhnya Sayyidina Ali ini melakukan taat kepada kamu dan taat kepada Rasul kamu. Faraddiha, kalau gitu ya Allah kembalikan itu matahari alaih untuk Sayyidina Ali. Faraja'ati syams hatta sholal asar. Akhirnya kembali matahari, kemudian Sayyidina Ali salat asar. Nah, di situ berarti salatnya ada. Dikatakan jami ghurub jami kursis syams, tenggelam semua bulatan daripada matahari. Ini kalau di tempat datar kelihatan tenggelamnya, atau di laut seandainya kelihatan, harus tenggelam semuanya mataharinya. Kalau seperti bangunan seperti ini atau di pegunungan, bagaimana melihat sudah tenggelam mataharinya? Dikatakan situ, kalau untuk mengetahui tenggelam matahari itu, yaitu kalau di bangunan atau di pegunungan, wa yu'rafu bi zawali syamsi min ru'usil jibal wal asjar wal dhuhuril dhalam min jihatil masyriq. Nah, ini diketahui tenggelam matahari kalau di pegunungan atau di perumahan itu diketahui dengan hilangnya apa? Matahari min ru'usil jibal, dari atas gunung sudah tidak kelihatan. Jadi sudah tertutup dengan gunung. Kemudian apa? Wadhuhuril dhalam, dan tampak tidak ada cahaya sama sekali, mataharinya sudah tidak kelihatan. Kemudian tampak kegelapan dari jihatil masyriq, arah yang berlawanan dengan tenggelamnya matahari. Kalau tenggelamnya min jihatil masyriq, dari barat, ya berarti apa ini? Kegelapannya terlihat dari timur. Kalau tenggelamnya di timur, ya berarti kegelapannya terlihat di barat. Itu tanda sudah keluar waktu maghrib. Ghurub itu dikatakan ghurub. Cuman kalau di tempat datar, padang pasir atau di laut, kelihatan tenggelamnya matahari. Harus tenggelam semuanya, tidak ada cahaya dari kelihatan dari pandangan mata. Kalau seandainya tenggelam matahari di satu daerah, berangkat di Pasuruan tenggelam, berangkat ke arah
yang belum tenggelam matahari. Berangkat ke satu daerah ternyata belum maghrib. Di Pasuruan sudah sholat maghrib dia. Berangkat dia bepergian ke arah yang belum maghrib. Atau ke satu tempat ternyata sampai di itu tempat belum maghrib. Ya apa ini hukumnya? Sah nggak sholat yang dia lakukan tadi? Wajib diulangi lagi. Wajib diulangi lagi. Walau gharabatis syams bi baladin wa shallal maghrib summa safara ila baladin ukhra fa wajadaha lam taghrub fiha wajabatil i'adah. Wajib mengulangi salat lagi. Baik. Kemudian fa waktu maghribin, maka waktu maghrib minal ghurubi, dari tenggelamnya matahari, ila maghribis syafaqil ahmar, sampai tenggelamnya mega merah. Waktu maghrib di sini nanti ada dua pendapat mazhab Imam Syafi'i, ada dua pendapat. Ada pendapat jadid, ada pendapat qadim. Sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i itu ada madhab jadid, ada madhab qadim. Kalau madhab jadid berarti aqwal Imam Syafi'i ketika di Mesir. Kalau madhab qadim berarti pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak. Pendapat yang kuat yaitu pendapat jadid. Pendapat yang kuat pendapat jadid, kecuali ada sekitar 18 masalah yang muktamad madhab qadim. Di antaranya ini yang disebutkan di matan, ini madhab qadim. Adapun madhab jadid waktunya maghrib sebentar sekali, yaitu apa? Yaitu setelah masuk waktu maghrib dia melakukan daripada kesibukan untuk sholat, diantaranya wudhu, mengetahui kiblat, kemudian dia satrul aurah, kemudian dia sholat 5 rakaat. Ada yang mengatakan sholat 7 rakaat. Sholat 5 rakaat itu apa? Sholat maghrib dan sholat ba'diyatul maghrib. Ada yang menambahi sholat qobliyatul maghrib karena disunahkan, berarti sholat 7 rakaat. Setelah waktu ini berarti keluar waktu maghrib. Ini pendapat jadid. Cuman pendapat qadim yang muktamad ya seperti ini. Waktu maghrib mulai tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega merah. Sampai tenggelamnya mega merah. Cuman di kitab Baijuri itu katakan di situ sebetulnya madhab yang dikatakan ini kan madhab qadim ya, madhab Imam Syafi'i waktu maghrib yang madhab qadim. Padahal katanya di Baijuri disebutkan itu ternyata juga madhab jadid. Imam Syafi'i juga berpendapat ketika dia di Mesir berpendapat seperti pendapat yang ada, dan di situ di Nagel di Baijuri itu nasnya daripada kitab yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i ketika di Mesir di pendapat jadid dia mengatakan bahwa waktu maghrib seperti waktu yang ada, yaitu maghrib syafaqil ahmar. Nah, berarti ada pendapat yang mengatakan ini juga madhab jadid gitu. Walaupun Imam Syafi'i pernah berpendapat ketika di Irak pendapat seperti tadi itu, di madhab ya betul, madhab qadimnya. Dia kembali kepada madhab qadim yang awal. Itu di Baijuri disebutkan gitu. Ala kulli hal yang muktamad seperti ini, yaitu apa? Tenggelamnya mega merah waktu maghrib. Karena itu dianjurkan untuk sholat awal waktu. Kita ini ketika maghrib dianjurkan untuk sholat setelah maghrib. Karena di masjid-masjid biasanya tidak ada sholat qobliyatul maghrib. Kenapa? Ya ini karena mengambil pendapat, ada pendapat jadid tadi itu waktu maghrib sebentar. Yaitu seperti yang tadi disebutkan ya, melakukan wudhu, satrul aurah, menghadap kiblat, kemudian sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat karena sholat maghrib dan sholat ba'diyah. Karena itu diawali. Setelah sholat maghrib baru dia sholat sunnah biasanya. Kalau salaf kita sholat maghrib, sholat qobliyatul maghrib diakhirkan setelah maghrib. Karena kita mengetahui bahwa sholat sunnah qobliyah itu masuknya dengan masuknya waktu, keluarnya dengan keluarnya waktu. Jadi setelah sholat qobliyah, setelah sholat fardunya boleh. Sholat maghrib kemudian sholat qobliyatul maghrib boleh, karena waktunya masih ada, dikatakan ada.
Karena itu diakhirkan salat maghrib dulu, kemudian baru salat qobliyah, salat ba'diyah atau salat awabin. Fawaktu isya, maka setelahnya salat waktunya waktu isya. Mulai kapan waktu isya? Min maghribis syafaq, dari tenggelamnya mega merah tadi. Kala syekhuna, dari mulainya dari tenggelamnya mega merah. Padahal mega itu al-asfaku thalatha. Kalau di mana? Safina ya. Al-asfaku thalatha. Mega itu ada 3. Al-ahmar, wal asfar, wal abyad. Ada mega merah, ada mega putih, ada mega kuning. Waktu maghrib keluarnya atau masuknya waktu isya dengan tenggelamnya mega merah. Cuman setelahnya itu ada mega kuning dan mega putih. Kata Ibn Hajar, qala syekhuna wa yambaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfar wal abyad. Wa yambaghi, dan sepatutnya seharusnya nadbu, disunnahkan ta'khiriha, mengakhirkan sholat isya li zawalil asfar, sampai hilangnya asfar mega kuning, wal abyad dan mega putih. Kenapa? Khurujan min khilafi man aujaba dzalik, karena keluar dari pendapat khilaf min man aujaba dzalik, orang yang mewajibkan itu. Ada yang mewajibkan sholat isya itu setelah tenggelamnya mega kuning dan mega putih. Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah. Syafi'iyah ada. Lakin khilafan lil imam. Oh ya. Khilafan lil imam fil awal walil muzani fil tsani. Syafi'iyah kullu. Syafi'iyah juga ada khilaf ya. Wa yamtad, dan ini waktu isya sampai kapan? Memanjang ila tulu'i fajri shadiqin, ila fajrin shadiqin, yaitu sampai terbitnya fajar yang jujur. Jadi sampai terbitnya fajar yang jujur. Berarti ada fajar kadzib. Yang benar. Fajar yang benar. Fajar yang benar ya. Berarti ada fajar kadzib ya. Ada fajar yang tidak benar ya. Ada fajar yang tidak benar. Loh, ada memang. Jadi fajar itu ada 2, as-shadiq wal kadzib. Ada fajar shadiq dan fajar kadzib. Makanya situ katakan apa? Lal kadzib ya. Mana ada. Oh ya itu nanti. Fawaktu subhin, nanti itu waktu subuh maksudnya. Jadi sampai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa ciri-cirinya? Al-muntashir dhau'uhu mu'taridan bil ufuq au binawahis sama. Yaitu yang menyebar cahayanya kemudian melebar di pinggiran-pinggiran daripada langit, di ufuk. Itu cahayanya besar, jadi menyebar dan melebar, bukan memanjang. Kalau memanjang nanti fajar kadzib. Karena itu dikatakan fawaktu subhin, maka setelahnya yaitu waktu subuh. Mulai kapan waktu subuh? Dari keluarnya waktu isya, min tulu il fajri shadiq, dari terbitnya fajar shadiq, lal kadzib, bukan fajar kadzib. Itu ciri-cirinya apa? Mustatilan dhau'uhu kadhanabis sirhan. Jadi cahayanya itu memanjang. Cahayanya memanjang, cuman yaqubuhu dzulmah. Setelahnya gelap lagi. Kalau fajar shadiq terang, semakin terang sampai terbit matahari. Kalau fajar kadzib enggak, dia memanjang, keluar cahaya memanjang seperti apa ini buntut gitu ya. Jadi memanjang, kemudian yaqubuhu dzulmah. Setelahnya gelap lagi. Itu namanya fajar kadzib. Di arah timur itu kalau fajar itu yang shadiq kelihatan terang melebar. Melebar itu utara selatan. Melebar mu'tarid itu, melebar utara selatan. Jadi kelihatan terang di pinggiran sebelah timur. Jadi kalau memang yang kadzib mustatil ke atas.
memanjang ke atas. Nah, jadi bentuknya seperti buntut begitu. Nah, jadi kalau biasanya kalau Fajrus Shadiq itu memanjang begitu, nanti semakin terang itu mendekati terbitnya matahari. Tapi kalau ini enggak tahu itu apa itu, karena masalah apa itu, yang jelas itu satu perubahan alam itu ya, mungkin seperti terjadinya pelangi atau apa itu ya. Nah, jadi ke atas begitu nanti hilang itu semuanya. Itu pernah itu saya pikir subuh udah siap-siap mau wudhu, nggak tahunya jam 2. Oh, ini Fajrul Kadhib ya. Digoroi ya. Waktu subuh tadi mulai terbitnya Fajr Shadiq lal kadhib ila tulu iba'di syams, sampai terbitnya sebagian matahari. Kalau tadi tenggelamnya waktu maghrib dengan keluarnya dengan tenggelamnya matahari semuanya. Kalau ini terbitnya walaupun sebagiannya, walaupun sedikit muncul isyraq sudah terbit matahari, berarti dia sudah keluar waktu subuh. Sudah keluar waktu subuh. Itu waktu untuk sholat subuh. Di situ sebagian ulama biasanya mengakhirkan waktu subuh sampai isfar. Ya, karena di situ ada pendapat Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan waktu subuh itu masuknya dengan isfar, jadi mulai terang, bukan dengan terbitnya matahari. Cuman di lain pendapat waktu subuh terbit matahari, terbit isfar, bukan. Nah, madhab Abu Hanifah mengatakan masuknya waktu dengan isfar, dengan mulai terang. Jadi bukan dengan terbitnya fajar, cuman mulai terang. Itu madhab Abu Hanifah. Cuman di lain pendapat Istokhri mengatakan keluar waktunya subuh bukan dengan terbitnya matahari, cuman dengan isfar. Itu pendapat Istokhri. Qal Istokhri inna subha yakhruju bil isfar aksu Abi Hanifah ay indahu yadkhulu waktu subhi bil isfar. Di fatwa sebetulnya. Kemudian disitu dikatakan wal asru, adapun asar hiya salatul wusta. Salat asar itu adalah salat wusta. Ada pendapat salat wusta itu subuh. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Yang dimaksud salat wusta di sini salat asar. Ada pendapat salat subuh. Lisihhatil hadis, karena sahnya hadis bihi dengan itu salat wusta, yaitu salat asar. Bi annal asra huwa salatul wusta. Itu dalilnya, hadisnya syagaluna anis salatil wusta salatil asri. Itu dalilnya. Walaupun di situ ada pendapat yang mengatakan salat subuh. Itu seperti perkataan Sayyidina Aisyah. Itu mengatakan apa? Uktub wassalatul wusta wassalatul asri. Uktub wassalatul wusta wassalatul asri. Berarti kalau wassalatul wusta kemudian wassalatul asri, wawu sini kan wawu atof, biasanya mughayarah lain. Jadi wassalatul wusta wassalatul asri. Berarti salat wusta itu sendiri ada salat yang lain, kemudian salat asar. Berarti bukan salat wusta, bukan salat asar, salat subuh, pendapat yang lain. Cuman dijawab tidak harus wawu itu lil mughayarah, kadang wawu tafsir. Wassalatul wusta wassalatul asr, wawu atof tafsir ya. Walhasil di situ ada dua pendapat. Kemudian fahiya afdhalus sholawat, dan ini salat wusta itu paling afdalnya sholawat cuman setelah salat Jumat. Setelah salat Jumat. Jadi salat wusta ini salat asar, dikatakan salat asar itu afdhalus sholawat cuman setelah salat Jumat.
Wa yaliha as-subhu, setelahnya salat subuh yang paling afdal. Kemudian summal isya, kemudian salat isya. Summal duhur, kemudian duhur. Summal maghrib, kemudian maghrib. Itu tartib fil afdaliyah. Kama stadharahu syekhuna minal adillah, sebagaimana telah menjelaskannya syekhuna guru kita Ibn Hajar minal adillah, daripada dalil-dalil yang ada. Kenapa sih kok isya subuh sama isya kok lebih afdal dari setelahnya? Wa innama faddalu jama'ata subhi wal isya. Enggak jamaahnya. Hanya saja ulama lebih mengutamakan jama'ata subhi, salat berjamaah subuh, wal isya, dan salat isya. Kenapa? Li'annaha fihima asyak, karena sesungguhnya salat jamaah daripada subuh dan isya asyak lebih berat. Salat subuh itu lebih berat, waktu tidur disuruh bangun. Kalau isya sudah mulai ngantuk disuruh salat. Nah, karena itu dikatakan asyak lebih berat. Dan apalagi kalau salat berjamaah, berarti dia disuruh berangkat ke tempat berjamaah di waktu yang dia berat. Qala Rafi kanati subhu salatu Adam. Nah, sekarang ada waktu-waktu nanti ini kalau kita ini daripada umat Nabi Muhammad diwajibkan 5 waktu. Diwajibkan 5 waktu. Kalau nabi-nabi yang lain tidak semuanya. Makanya dikatakan situ kanati subhu salatu Adam. Kanati subhu salata Adam. Ada itu salat subuh salatnya Nabi Adam. Wadzuhru salata Dawud. Salat zuhur salatnya Nabi Dawud. Wal asru salata Sulaiman. Adapun asar salatnya Nabi Sulaiman. Wal maghrib salat Ya'qub. Maghrib salatnya Ya'qub. Wal isya salat Yunus. Dan isya salatnya Nabi Yunus alaihimus salatu wassalam. Intaha. Yang dimaksud di situ, kenapa sih kok dikatakan dikhususkan salatnya Nabi Adam subuh, salatnya Nabi Dawud duhur, salatnya Nabi Sulaiman asar. Takhsis kullun bi salatin fi waqtin min hadil awqat la'allahu, mungkin likaunihi kubilat fihi taubatuh, karena diterima taubatnya di waktu itu, karena mereka merasa pernah bersalah kemudian taubat dan diterima taubatnya di waktu-waktu itu. Nabi Adam merasa bersalah akhirnya taubat diterimanya waktu subuh. Kemudian Nabi Dawud juga sama, diterimanya waktu zuhur. Nabi Sulaiman waktu asar, Nabi Ya'qub maghrib, Nabi Yunus waktu isya. Ada pendapat yang lain mungkin bukan itu, ayha salat fihi ni'mah, atau dia mendapatkan nikmah. Jadi ada kalanya mungkin karena diterimanya taubat di waktu-waktu itu, atau dia mendapatkan nikmat di waktu itu. Mungkin seperti isya, Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan ya. Dari perut ikan mungkin dia mendapatkan nikmat saat itu. Walhasil kemungkinannya dikhususkan sholat bagi nabi-nabi tadi itu karena hal-hal yang tadi. Wa'lam anna salata tajibu bi awal waktu wujuban wasa'an. Dan ketahuilah sesungguhnya salat tajibu bi awal waktu, wajib awal waktu, wujuban muasaan, cuman kewajibannya muasaan, kewajibannya itu meluas. Jadi kewajiban salat itu di awal waktu cuman meluas, seperti haji. Kalau haji ketika dia mampu wajib haji, cuman boleh diakhirkan. Ini juga sama, sholat ketika awal waktu wajib dia sholat, cuman boleh diakhirkan. Wujub muasaan. Falahu ta'khir, maka boleh bagi dia ta'khir, mengakhirkan anawali daripada awal waktunya ila waktin, sampai satu waktu yasa'uha yang mencukupi untuk sholat. Jadi boleh diakhirkan, yang penting tidak sampai mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya. Itu sholat. Dengan satu syarat, bisyarti, dengan satu syarat, ayya'zima ala fi'liha fihi, dia berniat untuk melakukan sholat fihi di dalam waktu. Jadi dia ketika masuk waktu
Boleh sholatnya nanti aja jam 2 anak sholat, boleh. Sholat duhur masalah nanti aja jam 2 anak sholatnya, boleh. Cuman ketika masuk waktu harus ada azm, harus ada niatan nanti jam 2 anak sholat. Kalau dia masuk waktu tanpa ada azm, dosa. Kalaupun dia meninggal, berarti dia meninggal dalam keadaan maksiat, meninggalkan sholat. Tapi kalau dia azm, dia berniat melakukan sholat, seandainya anak mau sholat duhur nanti jam 2, sebelum jam 2 meninggal, dikatakan dia meninggal tidak dalam keadaan maksiat. Karena itu setiap kita wajib setelah masuknya waktu, kita harus berniat untuk sholat di dalam waktu, harus. Ini namanya azm khos. Ada azm am, ada niat yang umum. Niat yang umum ini yaitu ketika ketika anak sudah menjadi baligh, wajib dia berniat untuk melakukan semua kewajiban dan meninggalkan maksiat. Jadi ketika anak kita baligh, kita sudah kita mengatakan kepada anak kita atau anak kita wajib niat dalam hatinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan maksiat, larangan-larangan. Itu namanya azm am. Ini azm khos. Masuk waktu, niat untuk melakukan sholat di dalam waktu, wajib. Kalau berlalu waktu, walaupun dia sholat nanti, dosa dia ini, karena tidak ada azm. Disebutkan hikmah. Kenapa sih sholat subuh 2 rakaat? Kenapa sholat duhur asar 4 rakaat? Kenapa sholat maghrib kok 3 rakaat? Sholat isya 4 rakaat. Hikmahnya sholat subuh itu 2 rakaat. Kenapa? Karena baga ukasalinum. Karena masih tersisa malasnya tidur, bangun tidur. Si lemes ya, si ada malas ya karena bangun tidur. Karena itu diwajibkan 2 rakaat. Hikmah ini. Dan hikmah duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kenapa? Tawafurin nasyat indahuma. Karena dia sudah giat di waktu-waktu ini, dia sudah giat, seger wisan. Karena itu diwajibkan duhur dan asar 4 rakaat. Maghrib kok 3 rakaat? Ini isyarah ila annaha witrun nahar. Witirnya nahar. Kaunul maghrib salasan al isyarah ila annaha witrun nahar. Itu witirnya siang hari. Karena di witirnya malam hari ada sendiri. Wa hikmatu kaunul isya arba'an. Isya 4 rakaat, kenapa? Jabru naksil lail anin nahar. Menembel kekurangan malam hari dari siang. Loh, kok ada kekurangan? Kenapa? Karena kewajiban siang hari itu ada zuhur, ada asar, kemudian ada subuh. Idfihi fardhani wa fin nahari salasan. Kalau di malam hari itu kan 2 kewajiban, subuh dan isya, maghrib dan isya. Kalau di siang hari ada subuh, ada zuhur, ada asar. Karena itu isyanya jadikan 4 rakaat, menembel kekurangan daripada fardunya. Hikmah itu, hikmah daripada ulama. Oh ya, di situ di dalam waktu-waktu itu ada ini waktul kulli namanya. Jadi waktu yang disebutkan ini waktul kulli. Jadi waktunya masuknya dan keluarnya. Adapun di dalam waktu kulli ini ada waktu juz'i. Jadi mulai seandainya zuhur, ada waktu mulai tergelincirnya matahari sampai bayangannya sesuai dengan benda selain istiwa. Kalau memang ada, itu di dalamnya ada beberapa waktu juz'i. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz bila karoha, ada waktu jawaz bi karoha, ada waktu udzur, cuman tidak semuanya ada. Waktu fadilah maksudnya apa? Waktu yang awal waktu. Itu seperti waktu di madhab jadid, waktu maghrib di madhab jadid, yaitu melakukan wudhu, menghadap kiblat, satrul aurah, kemudian sholat. Setelahnya berarti keluar waktu fadilah, masuk waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar sampai mencukupi sholat dari waktunya. Kemudian waktu jawaz bila karoha dan seterusnya. Itu ada waktu juz'i. Allahu a'lam. Mungkin ada tambahan. Kalau asyafaqul ahmar menjadi akhir waktu maghrib,
Itu ada riwayat memang dari hadis Rasulullah. Untuk pendapat yang jadid yang menyatakan itu dengan 5 rakaat, itu apa istimbatnya itu? Dari mana itu pendapat itu? Gini, kalau di hadis Isra itu setelah Nabi SAW mendapatkan kewajiban hadis Mi'raj ya, sholat. Setelah Mi'raj Nabi itu sampai sebelum subuh ada di Makkah gitu. Kemudian kewajiban Dhuhr, malaikat Jibril hari pertama datang di awal waktu, Asar juga di awal waktu, Maghrib setelah ghurub, Isya di awal waktu, Subuh setelah fajar. Hari kedua Dhuhr di akhir waktu, Asar di akhir waktu sebelum ghurub, Maghrib setelah ghurub, Isya menjelang fajar, Subuh menjelang terbitnya matahari. Kemudian Jibril menyatakan sholli ma bainaha, sholatlah antara itu. Ada awal waktu, ada akhir waktu. Sedangkan Maghrib tidak ada awal waktu dan akhir waktu. Di sini Imam Syafi'i menyatakan ini berarti singkat waktunya. Maka ditakdir oleh Imam Syafi'i dengan 5 rakaat tadi itu. Coba bisa dilihat ada di hadits Mi'raj itu. Mungkin ada tambahan atau ada yang perlu dibahas? Itu isfirar atau isfar? Isfar. Isfar itu mulai terang, jadi bukan kuning. Apa? Yang Subuh itu Isfar. Kalau menurut mazhab Hanifah ghalas itu, ghalas ya, ghalas isfar, mulai terang. Jadi tidak sholat masih gelap, tapi sholat udah mulai agak terang dikit, bukan terlalu terang ya. Atau sudah kuning, nggak ada, bukan kalau isfar itu bisot gitu kuning, isfar dengan sin itu, sin itu berarti terang ya. Isfirar atau isfar. Ada perlu dibahas atau tambahan? Fadhal. Tadi diterangkan bahwa sholat sunnah qabla maghrib bisa dikerjakan setelah maghrib. Dimana kalau sholat sunnah subuh atau asar dikerjakan setelah waktu asar atau subuh. Ya, nanti sebetulnya ada itu bahasan sholat sunnah. Nanti ada pembahasan sholat sunnah. Di situ disebutkan bahwa sholat qobliyah, sholat rawatib, qobliyah itu masuk dengan masuknya waktu, keluar dengan keluarnya waktu. Adapun sholat ba'diyah masuk setelah sholat fardu, keluarnya dengan keluarnya waktu. Jadi setelah sholat fardu masuk ba'diyah sampai keluarnya waktu. Jadi sholat subuh seandainya tidak sholat qobliyah, setelahnya dia sholat qobliyah boleh. Loh, bukannya ada keharaman sholat setelah sholat subuh? Itu yang diharamkan sholat yang sababnya mutaakhir, bukan semua sholat. Yang diharamkan di 5 waktu itu, diantaranya subuh, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar, itu kalau memang sababnya mutaakhir. Setelah sabab. Atau la sabab, atau sholat mutlak, atau sholat mutlak. Nah, itu yang diharamkan. Selain itu, sholat qobliyah datu waget, bukan sholat datu sabab lagi. Kemudian sholat sabab mutaqaddim, tidak apa-apa. Cuman lebih afdol karena ada pendapat yang mengatakan semua sholat, bukan sabab mutaakhir toh. Setelah 5 waktu ini semua sholat diharamkan. Hatta tahiyatul masjid. Hatta tahiyatul masjid diharamkan. Karena itu lebih afdol
diqodoi aja. Karena khurujan min khilaf itu, keluar daripada khilaf itu. Keluar daripada Mungkin ini khilaf. ada. Saya pernah keterangan itu bahwa waktunya sholat maghrib itu 1 jam 15 menit, apa betul itu? 1 jam. Waktunya sholat maghrib itu waktunya 1 jam 15 menit, apa betul itu keterangan seperti itu? Allahu alam, itu ijtihad, itu ilmu falak gitu kan. Itu kan ijtihad itu ya. Ya begini ya begini nih. Itu kan ilmu falak gitu. Tidak ada masalah. Kan kemarin sudah dikatakan boleh ijtihad untuk masuknya waktu sampai dan akhirnya waktu. Kan boleh ijtihad kan. Ada yang lain? Tadi dijelaskan tentang masalah qaul qadim, di situ tentang waktunya maghrib. Qaul qadim sudah jelas di situ, kemudian ada keterangan lagi qaul jadid dengan waktu singkat itu tadi. Bagaimana kalau orang itu pada waktu itu tidak ada syafaqul ahmar, kemudian kita mengambil qaul jadid dengan waktu singkat, dan setelah itu apakah itu otomatis langsung isya, masuk waktu isya mengikuti qaul jadid, atau memang ada tenggang waktu? Terima kasih. Enggak begini ya. Jadi keluar waktu maghrib belum masuk waktu isya. Tetap waktu isya tadi itu dengan hilangnya syafaqul ahmar. Jadi bukan berarti setelah keluar waktu maghrib masuk waktu isya, enggak. Paham ya? Dalam qaul jadid tetap waktu isya adalah dengan keluarnya dengan hilangnya syafaqul ahmar. Hari fatrah ya. Sama dengan keluarnya waktu waktu subuh apa? Tulu'us sampai apakah masuk zuhur? Kan enggak, tetap waktunya zuhur adalah zawalus syamsi. Itu juga fatrah, waktu kosong. Ada yang lain? Fadhal. Baik. Mohon dijelaskan jaraknya antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Nah, ada relatif itu. Nggak bisa kita atur jarak itu. Kadang-kadang langsung itu ada fajrul kadzib, kemudian langsung fajrul shadiq. Jadi tidak ada ketentuan itu. Tidak ada ketentuan. Itu perubahan alami sudah, perubahan alami. Jadi seperti itu, seperti apa namanya? Pelangi gitu kalau ada dia seperti pelangi kalau di siang hari itu seperti pelangi modelnya begitu. Jadi berapa jam itu pelangi, jam berapa terjadi pelangi, ya masa bisa ditentukan? Itu perubahan alami itu. Kelas? Ada penjelasan siap-siap mau sholat subuh ternyata masih jam 2 gitu. Sepertinya jaraknya jauh gitu. Ya, waktu itu saya jadian pada saya gitu. Jadi bukan harus begitu, itu kejadian pada saya. Jadi bingung saya. Yang lebih aneh lagi bukan gitu, bukan fajrul kadzib didok-dok sama orang.
Jam 2 malam saya baru tidur dari musafir. Tidur gedor-gedor. Ustaz Taufik. Dua. Anak pikir sudah siang ini mandi ya. Mau siap-siap. Astagfirullahaladzim, ini mungkin sudah siang ini digedor sama orang mau sholat. Tak lihat jam 2. Ada apa ini? Keluar daftarkan anaknya mondok. Kaget. Tentang gambaran fajar kadhib dan fajar sodik itu kita ibaratkan seperti bola. Apa? Bola ya. Bal. Bola itu kita sinari dengan center. Itu kalau dari iring dari sisi timur itu yang paling sinar terdekat itu dari samping bola itu. Setelah center itu kita jalankan ke atas lagi. Nah, sinar yang lebih dekat yang memanjang utara selatan itu gelap. Langsung kita angkat senternya lagi, pindah yang lebih terang itu yang lebih sebelah timurnya. Jadi itu relatif memang gelap sebentar kalau kita seperti bola itu. Jadi bola itu bulat. Kalau disinari dari timur, yang pertama keluar sinar itu umpama dijalankan senter yang dari bawah itu. Yang keluar pertama itu sinar dari utara selatan. Karena kalau yang dari timur semua itu lebih jauh. Karena bulatnya bola itu. Jadi keluarnya itu sinar memanjang utara selatan. Setelah digeser lagi, hilang utara selatan itu muncul sinar terang dari timur semua. Itu gambaran dari fajar kadhib dan sodik. Ada waktunya. Ada waktunya. Iya, emang kan artinya ada pergeseran ya. Ada pergeseran kan. Nah, udah cukup. Ada tambahan dari yang lain? Afi? Enggak ada tambahan?